Semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Putri. Jadi pada hari ini aku akan memaparkan mengenai bagaimana sih cara buat aplikasi menampilkan data dengan button dan dengan opsi filter. Tapi di sini aku pakainya adalah pakai JSON. Wah, menarik bukan? Ini teman-teman yang pasti pertama kali yang harus teman buat yaitu buat dua file nih, file HTML dan file JS. Oke? Kalau teman-teman udah buat, buka bagian file HTML-nya, diisi kerangka HTML, yaitu ada HTML with head and body. Oke? Terus di bagian ini kita isi title, nama panen Amelia. Ini sebenarnya bebas sih teman-teman mau namain apa. Nama nama teman-teman atau data panen aja juga nggak masalah. Terus di sini aku ada link, ada script. Ini gunanya buat apa? Karena aku ngambil Bootstrap nih. Jadi kalau mau ngambil function-function yang ada di Bootstrap, itu aku harus pakai linknya dulu, link dari Bootstrapnya supaya bisa terpanggil. Terus di body-nya ini aku pakai header satu yang berisi tulisan data panen. Terus aku di sini ada dua div. Div yang pertama itu buat bagian uh, button dan filter, sedangkan div yang kedua itu buat bagian table. Tapi kita bahas dulu div yang pertama. Div pertama ini ada dua button nih. Yang button pertama ini adalah button data panen yang mengambil function tampil semua data. Terus di button yang kedua itu ada button hapus data panen yang mengambil function hapus semua data. Di sini aku pakai form. Form namanya tuh form filter. Oke. Terus di sini aku pakai label. Labelnya itu sebenarnya buat tulisan kalau misal di sebelahnya si optionnya itu. Jadi ada filter berdasarkan. Ini bebas teman-teman menulis apa filter doang atau pilih nih filternya gitu bebas. Terus di sini ada select. Di dalam select ada option. Tapi kita pasti dulu di si selectnya ini punya ID atau namanya itu filter data panen. Terus di sini ngambil fungsi filter data panen tampil. Nah, di sini optionnya itu ada yang ada value-nya itu ada tahun, jenis, dan hasil. Itu buat nanti menampilkan berdasarkan tahun. Menampilkan hanya jenisnya saja, menampilkan hanya hasilnya saja, hasil panen gitu kan. Itu bisa melalui ini, tapi kalian harus isi value-nya dulu ya. Value-nya harus pastiin sesuai. Terus di sini ada div yang kedua yang aku bilang yaitu ada div buat bagian tabelnya. Di sini seperti biasa ada ini bagian headernya dan ini bagian isinya. Terus kenapa sih div di dalam tag itu? Gunanya adalah div ini nanti yang akan menampilkan isi dari si tabelnya seperti itu teman-teman. Ini ada data tahun, data jenis, data hasil panen. Berarti nanti yang muncul adalah data tahun, data jenis, data hasil panen itu infonya ada di ID ini. Terus function, ID, dan lain-lain bisa dipanggil lewat apa sih? Bisa terhubung sama variabelnya lewat apa sih? Itu lewat script ini. Itu script obj data panen.js. Nah, terus teman-teman nanya, oh namanya harus obj data panen? Enggak juga, teman-teman bisa ganti jadi data panen.js atau apapun yang sesuaiin sama nama file JS teman-teman ya. Oke, ini untuk tampilannya aku bakalan nunjukin seperti ini tampilannya. Yang tadi aku bilang, ini header satu, itu ada data panen, terus ini button, ada dua button. Ini bagian tadi option selection, ini yang filter berdasarkan yang teman-teman boleh ganti tulisannya. Terus ini tahun, jenis, hasil, gitu teman-teman. Bisa kita masuk ke objek data panen.js. Nah, ini tuh isinya variabel dan function. Nah, variabelnya itu ada data panen namanya, terus functionnya itu ada tiga. Aku pakai tiga function itu ada hapus semua data, tampil semua data, dan filter data panen tampil. Kenapa aku taruh hapus semua data di paling atas dan aku akan jaga di nanti
hapus semua data terlebih dahulu, karena nanti si function hapus semua data ini akan dipanggil oleh kedua function di bawahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih mudah kita mencernanya lah ya. Terus kalau untuk variabel data panen Amelia, wah banyak kali kan. Ini variabelnya. Terus di sini aku buka function hapus semua datanya. Di sini aku pakai dokumen .get elemen BID data tahun inner HTML. Ini berarti artinya adalah kosong. Oke. Nah, yuk tadi data tahun ada di mana? Data tahun itu ada di bagian ini. Div ID data tahun. Ini harus disamain ya tulisan data tahun di sini sama data tahun di get elemen BID data tahun ini harus disamain. Terus data jenisnya juga harus sama tulisannya tuh. Data jenis dan data hasil panen juga harus sama. Ini nantinya akan membantu dalam hal menghapus datanya. Jadi datanya nanti data di barisan data tahun akan dibuat jadi kosong. Data bagian data jenis akan dibuat kosong dan data hasil panen juga akan dibuat kosong. Jadi kalau misalnya teman-teman klik, teman-teman pakai function hapus semua data, nanti datanya akan kosong. Terus function hapus semua datanya ditaruh di mana gitu. Function hapus semua datanya itu tadi ada di button ini. On klik hapus semua data. Kita coba ya. Nih, kita klik ya, hapus semua data. Hilang deh gitu. Terus yang kedua, functionnya yaitu tampil semua data. Untuk yang tampil semua data, ada yang tahu functionnya di mana? Yep, functionnya ditaruh di tampil semua data. Jadi on klik. Jadi pas saat diklik ini, dia bakalan manggil function tampil semua data. Tuh teman-teman. Isi dari function ini apa sih gitu kan? Isinya itu ada hapus semua data. Jadi datanya dihapus dulu, lalu kita ngambil variabel data panennya, kita for each dengan function kita gini jadi isi data panen. Nah, di sini ini beda sama yang di atas tadi ya. Kalau di atas tadi pakai tanda kutip doang, sedangkan kalau di bawah ini ada tambahan ini, tambahan isi data panen data tahun. Berarti bagian yang tadi tuh baris tahun akan diisi dengan bagian tahun. Bagian tahun yang mana isi ada 2006, 2005, 2004. Nanti berarti yang bakalan tampil ada bagian itu saja ya. Terus isinya jenis. Berarti bagian jenis akan tampil yang hanya jenis saja gitu. Hasil hasil dipanggilnya itu bagian hasilnya saja gitu. Nah, di sini berarti untuk tampil semua data itu menampilkan semua data yang ada di data panen Amelia berdasarkan dia ngambilnya apa nih untuk data baris data tahun berarti dari tahun ya. Maksud dari aku yang ngomongin itu adalah gini, paham tadi mana data tahun barisan data tahun diisinya hanya ada tahunnya saja. Coba kalau misalkan kita isinya jadi jenis, kita munculin jadinya jenis gitu teman-teman. Jadi ini diambil berdasarkan ini gitu. Ini diambil berdasarkan ini, berdasarkan variabelnya. Oke, aku refresh ya biar nggak ambigu, biar nggak bingung. Selanjutnya di sini ada function filter data panen. Sama aku kasih dulu, aku kasih tahu dulu. Ini filternya ini functionnya ditaruh di bagian filter data panen tampil di sini di bagian selectnya. Terus di sini aku bikin variabel baru nih namanya filternya, gitu kan. Yang berisi dokumen yang ngambil elemen dari ID form filter. Itu form filter itu ada di bagian form ini. Terus pastiin tulisannya harus sama ya. Terus di sini filter data panen itu ngambil dari slide ini. Harus sama juga tulisannya, jangan sampai typo. Karena nanti kalau typo nggak bakalan bisa panggil. Gitu. Errornya di situ. Nah, di sini adalah logikanya. Jika filternya yang kamu pilih adalah bagian tahun, maka yang dilakukan adalah hapus semua data, lalu mengambil variabel data Amelia dengan function yang diubah jadi isi data panen. Nah, nanti
di bagian itu nanti kalau kamu klik tahun berarti yang tampil hanya bagian baris tahun saja, dia menampilkan tahun. Terus jika jika kondisi kedua nih, jika kamu milihnya tuh filternya jenis, nanti ngapus semua data, terus data panennya kamu panggil nih var-nya, variabel, terus kamu ganti jadi isi data panen. Nah, di sini di baris data jenis kamu manggilnya hanya bagian jenisnya saja. Kalau kondisi yang ketiga, jika kamu ngambil filternya itu cuma hasil, kamu ngeklik yang bagian hasil, maka datanya akan hapus semua, akan terhapus. Selanjutnya data panen yang dipanggil, ini diganti fungsinya jadi isi data panen. Terus di sini barisan atau baris hasil panennya itu hanya berisikan hasilnya saja. Nah, pasti nanyakan kayak, ini jenis, ini hasil, ini tahun yang ada di sini, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari value. Coba dipastiin. Tahunnya, tahun, bagian jenis, hasil, jenis, dan hasil. Oke, aku coba kita sini. Kita pilih bagian tahun. Muncul tahun aja kan. Kita bagian jenis. Jadi nanti kalau pas bagian jenis, semua datanya hapus dulu, baru jenisnya muncul. Nih, semua data terhapus, jenisnya muncul. Hasil juga sama. Nah, seperti ini. Terus nanti kalau misalnya mau hapus data panen semuanya, ini napilin datanya semuanya seperti ini gitu teman-teman. Jadi pastiin apa yang kamu tulis di sini harus sama seperti yang ada di sini, atau kebalikannya, apa yang kamu tulis di sini harus sama seperti di sini. Penulis sih seperti ketik ya, ketik ke teman-teman. Seperti itu aja yang dapat aku sampaikan pada teman sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.